ini hanya sendirian tak mbak yang pasangan yang hadir. oh betul hadir pasangannya. Ya sampun kita mulai mawon. Ini nunggu selesai semuanya nanti siang banget. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Kepala KUA Bapak Abdul Fattah dan yang kami hormati Bapak Raden Jamal selaku senior kami dari PAK ya. Dan tidak lupa para calon pengantin semua yang berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim pada pagi yang cerah ini kita bisa melaksanakan bimbingan calon pengantin ya. Mudah-mudahan ini nanti acaranya jenengan apa masih ini ya bulan apa nikahnya September ya. Oktober mugi lancar sampai hari H menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Harapan kami dari para penyuluh mengadakan ini kita dari penyuluh ya. Memang kita ditugaskan untuk ngasih bimbingan kepada calon pengantin agar nanti keluarganya itu baik-baik saja, tidak terjadi apa-apa yang tidak kita inginkan ya. Jadi memang sangat dianjurkan sekali kalaupun tidak apa itu dengan terpaksa ya, jangan sampai perkawinan itu buyar atau cerai karena memang di hadis juga ada bahwasanya boleh cerai itu tapi itu adalah hal yang sangat dibenci. Untuk zaman sekarang itu kan didik ngoten nggih apa gak berpikir panjang akhirnya cerai atau dari pihak perempuannya apa Pak namanya gugat cerai itu jangan sampai terjadi ya, makanya ini ada pengarahan dari kami dengan harapan jangan sampai terjadi perceraian di para calon pengantin ini, terutama pengantin KUA Pancang ya. Karena tugas kami ya. Nanti materi akan disampaikan oleh Bapak Haji Raden Jamal. Monggo Pak. Masa menurut kok? Lo kan buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala KUA Panceng, Bapak DRS Abdul Fattah, teman-teman dari KUA, ASN, teman-teman ASN, dan wabil khusus kepada calon-calon manten yang lagi berbunga-bunga hatinya. Tak kok senyum-senyum terus ketemu. Kecuali yang belakangnya karena nggak ada pasangan nih tadi yo kayak senyum dewe. Masa senyum dewe ngelanting dewe ngopo lan. Kami ucapkan selamat pada kalian mau menempuh hidup baru. Jadikan ini sudah pengalaman semua atau belum ada pengalaman? Belum ya? Jadikan pengalaman ini adalah pengalaman yang satu-satunya di hidup kalian. Jangan dijadikan pengalaman yang berkali-kali. Satu kali saja pengalamannya ya. Dan disampaikan oleh Bu Un bahwa yang namanya berkeluarga itu ya mesti ada saja masalahnya gitu, ada saja masalahnya. Ternyata dalam berkeluarga itu, rumah tangga itu tidak cukup hanya bermodalkan cinta. Tidak cukup dengan modal cinta. Ini saya seneng-senengnya gede, pengen nempel terus. Masuk apa jenengi? Bisa siluk ngono rasane gak rela gitu, pengen segera ketemu lagi. Nah, itu kisah iki ngono. Tapi besok ketika sudah berumah tangga belum tentu. Jangan jamin ketika berumah tangga terus pengen nempel terus. Jamin.
Pasti ngono. Pengen nempel terus. Ya, Ya, pasti. tapi ada tuntutan kerja. Kewajiban kecuali tuntutan kerja LDR. Terus saiki ngono, lho saiki umpamane ana perbedaan pendapat, pengen nempel. Sampeyan gak seneng karo bojo sampean karena gara-gara tersinggung, pengen nempel terus. Mungkin sudah bisa gabung sini. Umpamane jenengan tersinggung dengan sikap pasangan jenengan, masih pengen nempel? Jenengan piye umpamane? Tersinggung dengan pasangan, kira-kira masih pengen nempel apa pengen menjauh? Pengen nempel terus? Bisa iki ngono, menikah belum tentu ya. Kalau Dulu paling mak. itu tuh ya, Gitu lah. mari ngono terus nempel mana? Usahakan seperti itu ya. Segera memaafkan. Nikah itu banyak kesalahan. Selama perjalanan hidup menikah itu banyak kesalahan. Baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Dan itu butuh keikhlasan diri, kerelaan diri untuk memaafkan pasangan. Setuju begitu? Apakah seperti itu kira-kira nanti berumah tangga? Kalau itu. Itu ya? Iya. Pokoknya ya bagaimana enggak banyak kesalahan wong kita itu pribadi yang berbeda, kemudian dijadikan satu rumah, ya satu kamar. Pribadi yang berbeda dijadikan satu itu sangat rawan dengan perbedaan pendapat. Kesalahan itu sangat mungkin terjadi. Dan kita hidup itu 24 jam non-stop ketemu. Nah ini kalau tidak ditata hatinya, menerima kekurangan dan kesalahan pasangan, itu hidup akan tersiksa, ngenes, nyawang bojone, ngomongane ceplas-ceplos, ngenes. Bojoku kok ngomongnya ceplas-ceplos, ngenes. Bojoku kok karo aku kok katape menghormati, ngenes. Iya enggak? Padahal memang gawane bojone ku ceplos, tidak ada niatan untuk menyakiti, tidak ada niatan untuk tidak menghormati. Tapi itu karena didasari dengan hati yang tidak rela mau, dengan ego yang tinggi mau, akhirnya apa yang terjadi? Musik mau ngenes, tersinggung dan tidak tersampaikan, tidak terucapkan, tidak diketahui oleh pasangan. Akhirnya apa? Sing lanang meneng wae. Sing wedok bingung. Iki bojoku lapo ya kok meneng wae. Salahku apa ya? Itu bisa terjadi seperti itu dalam rumah tangga. Jangan dikira kemudian rumah tangga itu mulus-mulus saja. Belum tentu. Belum tentu. Pasti terjadi banyak maka langkah pertama ketika terjadi masalah ya tadi itu. Saling menghargai, saling menghormati, saling memaafkan, saling menyayangi. Itu harus dipraktekkan sepanjang hidup. Karena nanti kita berumah tangga itu tidak 1 tahun, 2 tahun, tapi seumur hidup. Nah, saling menyayangi, saling menghormati. Saling menghormati ini gampang diucapkan tapi susah untuk dilakukan. Contoh. Saiki wong wedok itu kan katanya orang perempuan itu dituntut untuk
menghormati kepada suami. Kalau dia dalam kondisi senang hatinya, itu gampang. Menghormati suaminya kalau suaminya dalam kondisi berlebih, gitu, dalam kondisi prima, sehat, kuat, ganteng, banyak kelebihan, itu perempuan itu gampang menghormati. Rizkinya banyak, penghasilannya mapan. Nah, itu menghormati gampang. Tapi coba seandainya yang laki-laki nyuwun sewu, umpamanya kecelakaan, lalu dia di PHK, nah, ekonominya turun. Nah, apakah seperti ini perempuan masih menghormati pada suami? Masih, Mbak? Oh, di sini kok singgung ngene ya. Jawab. Kira-kira masih, Mbak? Masih ya? Jangan hanya diomongkan saat ini, tapi harus Mas, besok jenengan tuntut pagi. Kok umpamane tidak dihormati berarti wingi waktu. Cilingno Pak ya. Iya. Wingi ndapake di kayak bimbingan perkawinane iya menghormati. Saya kok gak. Iya. Jadi itu ya. Jadi ya itu saling menyayangi, saling menghormati, saling memaafkan, itu harus. Yang kedua, dalam rumah tangga itu harus tahu kewajiban, hak dan kewajiban. Yang laki-laki tahu kewajibannya. Mas, kewajibannya kira-kira wong lanang apa ya? Nyambut gawe, nyukupi. Terus apa mana? Kabeh, mosok ikut to. Apa kira-kira akeh? Nyambut gawe. Menyayangi. Apa Mas? Selain apa mencari nafkah, terus kerja, terus apa lagi? Memenuhi keinginan istri. Memenuhi keinginan istri. Jalur apa Mbak kira-kira Mbak? Apa Mas? Kewajiban seorang suami apa Mas? Melindungi. Melindungi. Contohnya melindungi gimana Mas? Apa Mbak? Nah, sekarang gantian. Kewajiban istri ke suami gimana Mbak? Kewajiban istri ke suami. Patuh sama suami. Satu toh. Apa Mbak tambahin Mbak? Patuh, terus apa Mbak? Patuh, terus menghormati. Masa aku sing jawab, mau aku mau lanang nah. Apa Mbak? Kewajiban seorang istri apa kira-kira? Melayani suami. Menghargai suami.
memberi yang terbaik untuk suami. Banyak yang di depan banyak. Menghargai. Pakai ke kabel lah ya. Seorang suami memberi nafkah lahir batin, melindungi, memberi pengajaran kepada istri. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf, mempergauli istri dengan baik. Mempergauli istri dengan baik itu ya ngomongnya dijaga, tidak menyakiti istri. Perilakunya dijaga, apalagi tangannya, kakinya dijaga, jangan sampai memukul istri. KDRT itu diantara kewajiban suami. Yang perempuan kewajibannya taat suami, menghormati suami, melayani suami, menjaga kehormatan diri sendiri dan suami. Tidak boleh seorang istri kemudian ketika suaminya keluar rumah, istrinya membawa seorang laki-laki atau menerima tamu seorang laki-laki. Ya paling tidak kalau menerima tamu seorang laki-laki ya izin suami kalau bisa, atau ditemani orang lain, tidak berduaan. Ini hal ini perlu diperhatikan. Jangan sampai kemudian selonang-selonong ae. Dumane kancane akeh terus diundangi nang omah. Nah, itu nggak boleh karena sudah punya suami. Bisa saja nanti suaminya marah atau cemburu. Suami itu bagi saya tidak hanya kerja mencukupi kebutuhan fisik dan non fisik, tapi yang terpenting adalah memberi pengajaran kepada istri. Kalau tidak mampu memberi pengajaran istri sendiri ya diajak untuk mengikuti kajian, mungkin pengajian, mungkin di kegiatan mana yang sifatnya menambah ilmu pengetahuan. Nah itu. Nah, saya kira contoh dalam berumah tangga. Kenapa kita perlu terus mengembangkan ilmu agamanya? Contoh, ketika jenengan setelah melakukan hubungan suami istri, apa yang harus dilakukan? Ketika sudah hubungan suami istri, setelah hubungan suami istri, bagaimana? Apa yang dilakukan? Bisakah langsung sholat? Mandi wajib. Setelah hubungan suami istri, kita wajib mandi besar. Sudah tahu tata caranya mandi besar? Atau asal mandi besar menuai? Insya Allah. Bagaimana Pak? Urutannya mandi besar itu bagaimana? Niat. Miknya. Urutannya mandi wajib, mandi besar. Pertama Niat. dari ujung sampai ujung Menyiram. kepala ya, kaki. Sudah. Ada lagi yang menyempurnakan? Ayo Mas, gimana? Urutan mandi wajib. Jadi ketika jenengan sudah hubungan suami istri, kita kemudian winain-an melayu-melayu terus mandi ngono sholat tanpa mandi, nggak boleh kan? Harus mandi dulu, mandi wajib dulu. Nah, bagaimana tata cara mandi wajib? Langsung disiram ngono ya. Loh,
Ini kan harus dipraktekkan kan dalam kehidupan sehari. Dan nanti boleh jadi kalian itu ketika mantenan sehari bisa 3 sampai 5 lobuyu. Mungkin enggak? Mungkin. Hah? Hubungan suami istri. Bro, Pak. Bisa jadi wong kalian kan hari ini kan pengen nempel terus. Begitu sudah diakadkan langsung pengen lebu nang kamar. Kagelem metu metu. Ngari seger. Nah, habis main mosok kemudian sholat. Tapi itu main lagi, sholat lagi. Itu kan nggak sah, kan harus mandi dulu. Yang belakang gimana? Gimana Mas? Urutannya mandi gimana Mas? Lo harus bisa lo ya. Gimana? Niat mandi wajib, Ini mandi wajib, terus berwudu biasanya. berwudu. Terus baru disiram Ah. 7 kali sampai membersihkan area. Iya. Belakangnya. Bagaimana mandi wajib? Niat, terus membersihkan kotoran atau yang menempel, terus berwudu, terus memberikan air dari kepala sampai kaki. Ini ngono, Pak. Belum pernah mandi wajib Iya. soalnya. Banyak. niat kemudian berwudu, terus membersihkan area wangian, mengguyur dari atas sampai kaki, wudu kembali. Tapi kalau seumpama habis melakukan hubungan suami istri terus mau melakukan kembali, itu nggak perlu mandi wajib dulu, tapi wudu aja terus baru melakukan lagi, terus nanti baru mandi wajib. Iya. Banyak kok apal, apa sudah pengalaman? Harus haid juga kan bisa. Nggak tadi kok bisa gelombang apa ronde pertama selesai mau ronde berikutnya harus oh gitu ya. ini tidak bisa dianggap remeh. Ini perlu diperhatikan bahwa ketika jenengan sudah melakukan hubungan suami istri, jangan lupa untuk mensucikan harus mandi besar. Dan urutannya ya tadi itu harus niat. Niat itu ada yang diucapkan, ada yang dalam hati. Monggo, mana yang dipilih, bisa diucapkan, bisa di hati saja. Yang kedua kemudian membersihkan apa? Area kemaluan. Ya, toh? Yang ketiga kemudian berwudu seperti wudunya orang mau sholat. Kemudian yang keempat itu telupnya tangan ini dibasahi kemudian diratakan di kepala sampai di akar-akar rambut. Baru kemudian disiram ke seluruh tubuh. Kanan dulu, baru kemudian kiri dulu. Nah, baru kemudian semuanya. Kalau sudah rata, boleh menggunakan sampo atau sabun. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha dan diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Nah, ini perlu diajari dan perlu dipraktekkan ketika nanti jenengan sudah berumah tangga. Dililing ya urutannya ya. Ojo angger nyemplung aja. Sapa enggak? Yo sah, tapi tidak dapat su. Kalau ada niatnya terus nyemplung ayo. Yo sah, yang penting semua basah, tapi tidak dapat sunahnya. Perlu dipraktekkan wajibnya juga, sunahnya juga dapat. Nah itu, dan betul apa yang katakan mbaknya tadi itu, kalau nanti kalian
mau ronde kedua itu diusahakan wudhu dulu. Tapi ini gak sabar terus piye? Wis kadung. Tapi diusahakan. Kesuwen. Kesuwen. Tapi kalau bisa diusahakan wudhu dulu. Selain itu, kalau nanti kalian setelah hubungan suami istri kok tidak sempat mandi terus mau aktivitas, maka sebaiknya wudhu dulu. Mamanya sebelum tidur kalian kok hubungan suami istri. Sebelum tidur kalian hubungan suami istri. Mau mandi kan kelihatannya enggak mungkin kan? Nah, diusahakan sebelum tidur bersihkan dulu kemaluan-kemaluan itu, kemudian berwudu dulu, baru tidur. Atau kalian pagi setelah subuh berhubungan suami istri, terus tidak sempat mandi, tapi harus masak, harus ke pasar, harus ke tempat kerja, ya. Diusahakan dulu sebelum makan, sebelum minum, wudu dulu. Nah itu. Pendek kata, sebisa mungkin ketika kita dalam kondisi hubungan suami istri tidak sempat mandi, ya diusahakan wudu sebelum melakukan aktivitas. Nah, ini hal-hal ini perlu dipelajari. Nah, perlu diingatkan, perlu dieling bahwa hubungan suami istri itu walaupun tidak keluar, kayak nempel tok, eling, kayak nempel tok, itu sudah wajib mandi. Kayak nempel tok loh ya iku. Antara kemaluan laki-laki dan perempuan, kayak nempel, belum keluar, belum masuk, itu sudah wajib mandi. Iling-iling. Ngono diiling, ngono. Wah, burung lebu burung itu kok burung apa? Burung keluar aku gak mandi. Enggak. Dalam hadis itu ketika sudah tempel itu sudah wajib mandi. Nah, dari laki-laki itu kok tadi menerangkan fikih. Ilmu ya. Dari laki-laki itu ada paling tidak 3 cairan yang keluar dari kelamin laki-laki. Apa saja, Mas? Apa saja yang keluar dari kelamin laki-laki? Air kencing, mani, madhi. Sudah. Apa, Mas? Kencing, mani, mati. Itu sebatas. Apa perbedaannya? Kalau mani itu mati itu bisa terjadi karena capek-capek. Kalau mati biasanya keluarnya karena capek. Apa mas? Ditambahi. Sperma? Sudah? Apa, Mas? Tadi itu sudah ada mani, ada madhi, kencing, terus apa lagi? Enggak. Loh, ini kan padahal setiap hari boleh jadi dilakukan oleh seorang laki-laki. Nah, kalau nggak tahu kan nanti terus hukumnya gimana? Paling tidak dalam yang keluar dari kelamin laki-laki ini bukan porno ya, tapi ilmu ya. Ada kencing, kemudian ada mani, ada madhi, ada wadi. Apa perbedaannya? Kalau kencing jelas ya. Kalau mani jelas. Warnanya putih, kental, baunya khas ya. Biasanya keluar ketika berhubungan suami istri. Atau mimpi basah.
Madhi. Madhi itu cairan bening. Bening bukan putih, bening. Biasanya agak kental. Itu keluarnya tidak sadar. Keluarnya tidak sadar. Keluarnya biasanya ketika nafsu sedang muncak. Jangan nafsu sama pasangannya. Ya. Terus ujuk-ujuk celonoi basah. Tidak sadar keluarnya. Nah, itu adalah madhi. Kalau mani itu keluarnya sadar, lego keluarai. Keluaraiku enak lego. Tapi ini keluarnya tidak rasa ujuk-ujuk nempel di celana. Itu bukan mani. Itu madhi. Najis tapi tidak perlu mandi wajib. Cukup dibersihkan. Kalau sholat berarti cukup wudu. Tapi kalau mani tadi itu harus wajib mandi besar. Tapi mani tidak najis. Kalau wadi itu adalah cairan yang keluar dari laki-laki. Itu biasanya karena capek atau ketakutan, kedinginan. Nah, itu biasanya keluarnya itu ketika setelah pipis. Begitu pipis itu ujuk-ujuk ono nyeruntul. Rasanya beda. Nah, itu namanya wadi. Nah, itu juga tidak perlu mandi wajib. Cukup dibersihkan tapi najis. Bisa dibedakan ya? Mudah-mudahan sekelas ini nambah ilmu jenengan semua. Doanya Pak, doanya ketika kumpul. Oh, sudah hafal doanya? Sudah kumpul ya? Mau kumpul ya? Oh, pasti hafal. Gimana Mas? Untuk yang Mas saja ada yang perempuan juga. Oh ya, perempuan juga ya? Ayo tes doa. Mau hubungan suami istri harus doa, nggak boleh nggak berdoa. Apa Mas? Allahumma ayo Mbak. Lu kapal? Ayo Mbak, apa ya? Doa mau berhubungan suami istri. Murah dikuasa wae. Ayo Mas Amin. Doa. Belum hafal. Mbaknya. Allahumma. Ya? Terus? Belum hafal. Loh, kalian ini mau menikah kok belum hafal gimana? Mbaknya. Allahumma janaitna wa syaitana wa janaitna. Wah, aduh, iki piye? Wong arep menikah kok belum hafal iki. Allahumma janibna syaiton wa janibis syaiton nama rozak tanah. Masih ada waktu dihafalkan. Temenan hafal no, temenan. Ojo sampai dilalek no. Walaupun sesemangat bagaimanapun, kalau mau hubungan suami istri jangan sampai lupa. Penting. Mbok nak bukan traengku khawatir aku diwangi setan. Mbok diwangi setan khawatir ku enak anake dadi kesetanan. Naudzubillah ya. Dah. Tuh ya. Yang terakhir yang saya sampaikan stunting. Setiap win-win saya selalu menyampaikan stunting. Stunting itu apa? Kekurangan gizi. Iya. Stunting itu adalah anak yang kurang gizi. Pertumbuhan anak kurang
sempurna, tidak normal. Ya. Ketika dicek di posyandu itu mestinya grafiknya selalu naik begini, naik terus nih. Kalau dicek di posyandu kok tidak naik, apalagi turun, maka itu perlu diwaspadai stunting. Maka stunting itu perlu dicegah mulai dari sekarang. Apa yang dilakukan pasangan calon suami istri? Pertama, terutama bagi ibu-ibu, harus cek lingkar lengan atas. Cek lengan lingkar atas. Kalau kurang dari 23,5 cm berarti itu dinyatakan kurang gizi. Saya piro, Mbak? Piro lengan ini, Mbak? 24. Oh, berarti sudah 28. Piro, Mbak? Lupa. Banyak berapa lengan-lengan? Apa lingkar lengannya? Lupa. Pendek kata tidak boleh di bawah 23,5. Harus di atas 23,5. Kalau di bawah 23,5 biasanya kemudian disuruh nambahi asupan gizinya, makanya ditambahi. Kemudian yang kedua, ketika hamil harus banyak makan makanan yang bergizi. Kalau bisa gak usah pantangan, mudah dipantangi, kalau yang ini. Yes. Yang penting perut tidak menolak manganai. Bojoku biyen yo ngono. Karena pantang-pantangan. Kecuali pernah bojoku itu sate. Terlalu banyak makan sate. 10 sunduk apa 15 sunduk itu. Terus panas. Potong kaken sate. Oh itu akhirnya terus dihentikan. Tapi alhamdulillah gak apa-apa. Mungkin ya. Iya. Terus ketika lahir anak kasih gizi yang cukup. Gizi yang cukup tidak harus makanan mahal. Oke. Bulet, minyak, ote-ote, itu makan sehat. Justru sekarang itu usahakan sebisa mungkin anak tidak dikasih makan yang kurang sehat. Tentu seblak, bakso, mie ayam, ya terbiasa. Iku arang-arang wae ngene iku. Sak minggu pisan rasa ulan pisan ngono wae. Dimasakkan sendiri kalau bisa. Terus dihindari anak-anak itu minum-minuman yang manis-manis, sasetan itu loh. Pop es, terus es apa sih sing sasetan itu loh. Ya Nutrisari, Nutri, Wafita, Marimas dan lain sebagainya loh. Itu kolo-kolo wae. Jangan terlalu. Kok saya menyebut merek yo? Nggak boleh yo. Susu yang kotaan itu kan kayaknya aman ya, Bu. Tapi kan manisnya terus. Nanti tak sensor ibu. Kemarin tuh ada di sekolah, ada puskesmas terjun ke sekolah ngecek acak di salah satu sekolah SMP Sanawiyah. Ternyata ketika dites darah itu banyak anak yang gulanya tinggi. 145, 150, 170 kan sangat tinggi itu. Ya mungkin karena keseringan banyak minum. Ya tadi itu yang saset-sasetan. Nah, maka nanti kalau punya anak usahakan jangan terlalu banyak makan. Terus yang bisa menyebabkan stunting juga adalah rokok. Asap rokok itu bisa mengurangi nafsu makan anak jadi kedoyan makan. Yang kedua, ketika anak menghisap rokok itu gizi anak itu tidak bisa terserap. Makan banyak tapi tidak bisa diserap oleh tubuh. Sehingga anak yang jempling tok. Metengi jempling tapi kurus. Nah, itu akibat rokok.
Nah, saya kira itu. Oh ya, resikonya stunting ya. Resikonya stunting. Resiko anak yang stunting nanti dewasanya, satu, dia kognitifnya kurang, daya pikirnya kurang cerdas. Yang kedua, gampang sakit, wong Jawa ngarani ringkih. Yang ketiga, anak gampang terkena sakit tidak menular ketika dewasa. Sakit jantung, sakit ginjal, sakit diabetes, sakit darah tinggi. Nah, itu resiko anak yang stunting. Maka sekali lagi tolong diperhatikan nanti anaknya, kalau sudah punya anak, gizinya diperhatikan. Saya kira itu dari saya. Apabila yang saya sampaikan tadi kurang berkenan di hati jenengan, saya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti ada manfaatnya. Kalau ada manfaatnya, monggo dipraktekkan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dilanjut, Bu. Terima kasih. Ini banyak sekali ya pandangan dari beliau sehingga bisa menambah baik, insya Allah menambah kebaikan buat kita semua. Ini saya mau menambahkan sedikit bahwasanya kalau mau menikah itu harus sudah siap mental nih. Siap mental, apapun yang terjadi zaman harus tetap tegar. Oleh terus menerus sedikit ada masalah nanti tadi kata Pak Raden Jamal mengadu dan sebagainya, itu kan banyak awalnya pas dua perbedaan biasa itu kan tadi ya. Jadi harus siap mental, harus banyak bersyukur, harus selalu ikhlas, harus saling membantu, saling memaafkan. Yang namanya rumah tangga itu pasti ada dosa itu mbak Agatha, pasti ada. Tapi kalau kita segera sadar bahwasanya kita harus itu kesalahan saya gitu ya, terus apa Pak salah kok sepuro podo-podo ngono ini kan nanti nggak mari-mari. Kalau kita memahami bahwasanya itu satu kesalahan, ya kita harus segera minta maaf dan gak dowo-dowo masalahnya, dan tidak terjadi apa-apa. Terus perhatian itu tidak hanya berupa uang, kok sampean semarangnya kayak duit wis mari ngono, tidak ada perhatian yang lain, pokoknya aku belanjani, pokoknya aku wis, nah itu salah itu. Perhatian itu tidak hanya berupa uang, tapi kasih sayang. Pokoknya ketika aku mentang-mentang duit belanjani tak cukup, berarti aku nggak harus menemani aku teko ya apa kena, itu salah itu. Ini misalnya ke ado RDL apa jenenge? Jauh itu loh. Nggih. Nah, itu berarti harus sering-sering kontak, menanyakan kabar. Mas yo gak kangen tau ngomong-ngomong. Kangen nih. Kalau iya harus diucapkan itu emang. Nek gak ngono kok kayak bojoku kok gak aku ya kayak nanti biar misalnya tembak kerak eling kok bojoku kangen, misalnya damai kangen kok melayat maneh kok akhirnya ate ini kemana-mana yang gak jelas itu gak sido. Kalau yang ngono kok jadi harus diucapkan rasa kangen, rasa sayang. Dan aku nyayang bojone kok namanya ketika mau berhubungan saja, karena ada maunya, jangan setiap hari harus tetap sayang. Mau berangkat kerja yo saling salaman, jangan lupa ya, cipika-cipiki itu penting itu kayak sepele tapi penting juga. Pulang kerja juga begitu, salaman gitu. Jadi kadang-kadang ulang ikut cuek ngono lho, enggak apa ngono kayak hal-hal itu tidak diperhatikan kayaknya itu. Aku sayang tapi enggak harus ngomong, aku sayang tapi enggak harus saya lampiaskan, itu salah. Itu memang harus dilampiaskan, harus diketok memang. Kayak panggilan sayang itu aja pahalanya sudah terlipat ganda pemane, terus ditampakkan rasa sayang itu kan ya tambah senang ya, menambah keharmonisan dalam rumah tangga. Oke, insyaallah mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan. Mari kita membaca doa nggih, sampun kan pun nggih, sama-sama kok. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari